Pria ini bernama Mike. Dia adalah CEO atau pemilik perusahaan kecil di negara Kanada bernama Research in Motion. Pagi itu, Mike bersama sahabatnya yang bernama Douglas pergi ke suatu perusahaan konstruksi untuk mencari investor yang mau mendanai proyek barunya. Di sisi lain, terlihat seorang pria bernama Jim juga sedang dalam perjalanan menuju kantor yang akan mengubah dunia. Mereka menjelaskan HP-HP yang sekarang beredar di pasaran fungsinya cuma bisa menelpon atau SMS aja, tapi nggak ada yang bisa internetan. Padahal sinyal internet sekarang sudah tersebar luas di mana-mana. Jadi HP baru ciptaan mereka nanti adalah HP pertama di dunia yang akan bisa teleponan, SMS-an sekaligus internetan. Dan yang lebih keren, bisa ngirim email lewat HP juga. Nggak perlu lagi ngirim email lewat komputer. Mulai sekarang, semua bisa dilakukan dalam satu genggaman HP kecil yang muat dimasukkan ke kantong. HP yang mereka beri nama Pocket Link. Mendengar ide luar biasa itu, sayangnya Jim tak tertarik sama sekali. Lagi pula perusahaan tempatnya bekerja ini adalah perusahaan konstruksi dan hanya mau berinvestasi di bidang konstruksi juga, bukan bidang teknologi. Sambil berjalan keluar, Jim berpesan agar Mike mengubah nama HP-nya karena nama Pocket Link jelek. Tak lama kemudian, Jim bersama para petinggi baru perusahaan memulai rapat pertama mereka. Namun tak sesuai instruksi bos tadi. Di rapat pertama itu, bukannya memberi kesan yang baik, Jim justru malah membongkar cara licik perusahaan dalam menghindari pajak. Mendengar ucapan Jim, bos terdiam syok. Dari luar ruangan sebelum pergi, Mike menyaksikan bagaimana kehebatan Jim saat presentasi. Jauh berbeda dengan cara presentasinya tadi. Dan inilah masa-masa di mana perusahaan-perusahaan saling beradu inovasi dan perang teknologi. Digital world of the computer itself. So what you're saying is Hello? Hello? Well, it's very hip to be on. Page you. It's their time. I still think Apple has a future. And that includes 15 minutes phone to order me a pizza. Out is not to slash. Sorenya ketika pulang ke kantor, Douglas terus menyemangati agar Mike tak sedih. Di dalam, setelah memberitahu ke para karyawan kalau presentasi mereka gagal, Douglas langsung mengadakan nonton bareng agar aura kantor tetap ceria. Malamnya, saat semua asik nonton film, Mike fokus memikirkan apa nama baru yang cocok untuk HP-nya. Di sisi lain, Jim terlihat sedang membereskan barang-barangnya. Ternyata akibat ucapannya di rapat tadi, dia jadi dipecat. Waktu sedang merenung, dia melihat gambar presentasi HP baru yang Mike dan Douglas tunjukkan tadi pagi. Keesokan harinya, Jim pun pergi ke kantor Research in Motion untuk melanjutkan pembicaraan kemarin. Sesampainya di sana, Jim bingung kenapa kondisi kantornya seperti gudang berantakan dan seluruh karyawannya juga bukannya kerja tapi malah asik main game. Di restoran, Douglas menjelaskan kalau motonya adalah bekerja sambil bermain. Seminggu sekali, dia juga selalu mengadakan acara nonton film bareng agar para karyawan tak stres kerja. Karena tak ingin basa-basi, Jim langsung to the point. Dia bersedia bergabung untuk mensukseskan proyek HP baru Mike, asalkan dia dijadikan CEO dan dapat saham 50%. Jim menasehati dunia bisnis itu sangat kejam. Jika lembek maka pasti kalah. Sebagai CEO, presentasi di depan satu orang aja Mike nggak bisa, apalagi di hadapan banyak orang. Mereka butuh CEO yang tegas, tahu market, tahu cara menjual produk, serta punya banyak relasi. Dan hanya Jim lah satu-satunya orang yang bisa mensukseskan perusahaan mereka. Mendengar tawaran barusan, Douglas menyuruh Mike menolak. Sesuai saran sahabatnya, Mike pun menolak. Melihat sifat CEO yang tak bisa tegas mengambil keputusan sendiri, Jim kecewa lalu pergi dari sana.
Sorenya di kantor, waktu Douglas dan karyawan lain asik main game, Mike mencoba menghubungi klien bernama Carl. Carl adalah pimpinan perusahaan besar asal Amerika, dan bulan lalu dia pernah memesan ribuan modem senilai 1,6 juta dolar atau 23 miliar rupiah. Mike bertanya kenapa sampai sekarang uangnya masih belum dibayar juga, padahal pesanan ribuan modemnya sudah jadi dan sudah siap dikirim ke Amerika. Carl pun tertawa. Dengan gampangnya, dia bilang kalau pesanan dibatalkan, jadi dia tak mau membayar. Mendengar pembatalan sepihak itu, Mike cuma bisa diam. Dia takut melawan karena perusahaan kecilnya tak mungkin bisa menang melawan perusahaan besar Carl. Besoknya, Mike dan Douglas sangat frustasi. Ribuan modem senilai 1,6 juta dolar menumpuk di gudang seakan jadi sampah. Mike begitu muak. Kenapa dia tak bisa jadi pimpinan perusahaan yang tegas? Di tengah obrolan, seketika Mike teringat tawaran Jim kemarin. Malamnya terlihat Jim sedang menonton pertandingan hoki di TV. Jim ini suka banget sama olahraga hoki, jadi dia paling gak suka diganggu kalau lagi nonton hoki. Waktu lagi serius nonton, Mike menelpon. Di telepon, Mike menawarkan Jim untuk jadi wakil CEO dan dapat 33% saham perusahaannya, asalkan Jim bersedia membayar 125.000 dolar atau 1,8 miliar rupiah. Mendengar tawaran itu, Jim pun menjawab, Sure. Deal. Awesome, dude! mulai hari ini Jim telah resmi jadi co-CEO di perusahaan Research in Motion. Namun di hari pertama masuk, Mike langsung memberitahu Jim soal masalah pesanan modem kemarin. Tanpa ada rasa takut sedikit pun, Jim buru-buru menelpon dan memaki-maki Carl. Jim mengancam jika uang pesanan modemnya tak segera dibayarkan, maka dia akan menjual ribuan modem itu ke perusahaan Amerika lain dengan harga yang jauh lebih murah. Mendengar ancaman Jim, Carl akhirnya bersedia membayar. Kehadiran Jim benar-benar membuat perubahan besar. Walaupun galak, tapi Mike merasa senang sekarang ada orang tegas yang menemaninya memimpin perusahaan. What the fuck is that? Oh, get off the fucking internet! Mike, getting paid. I can fix that. Keesokan harinya, waktu Jim bertanya kapan proyek HP barunya bisa dimulai, Mike menjawab tahun depan. Jim pun kaget kenapa lama banget. Bahkan prototipe atau satu produk yang bisa dijadikan contoh aja sama sekali nggak ada. Jim lalu menyuruh bekerja sama dengan pabrik Cina agar produksinya bisa lebih cepat. Namun Mike menolak. Baginya produk buatan Cina asal-asalan. Walaupun hasil produksinya banyak, tapi mereka tak pernah peduli dengan kualitas. Contohnya suara desis di telepon Jim. Lampu alarm kantor kadang error nyala mati sendiri, dan produk-produk Cina lain yang tersebar di seluruh penjuru dunia pasti ada aja cacatnya. Sebagai orang perfeksionis, Mike berkata dia tak peduli selama apapun produksinya. Yang penting dia mau membuat HP-nya di sini, bukan di Cina. Dia ingin HP ciptaannya tak sekedar bagus, tapi sempurna. Melihat sikap Mike, Jim terdiam. Dia sadar bagaimanapun juga, Mike tetaplah CEO perusahaan ini. Sorenya sebelum pulang kerja, nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba Jim memberitahu kalau dia telah membuat janji pertemuan dengan para investor dari perusahaan Amerika bernama Bell Atlantic. Dan karena besok jam 8 pagi mereka harus terbang ke Amerika, jadi malam ini prototipe atau contoh HP-nya harus udah jadi. Mendengar itu, Mike panik. New plan, everybody, we are... I think it's like something
the switch, give me 33 PF. Yeah. All right, give me a Fillmore toggle. Oh no. Go back! Psychedelic spurs growth of new tech. What feels better? So, add in the lithium. Still hot. Still hot. Yeah, I'll see you guys tomorrow. Untungnya Mike dan Douglas selesai tepat waktu. Pagi itu juga, tepat jam 8, Jim datang menjemput. Sebelum berangkat, Mike meminta agar Jim mengizinkan Douglas ikut karena dia adalah sahabat terbaiknya yang selama ini selalu menemaninya kemanapun dia pergi. Namun dengan dingin, Jim menyuruh Mike meninggalkan orang tak berguna itu. Mereka berdua kemudian berangkat menuju Amerika Serikat. Sesampainya di kota New York, dalam taksi, Mike meminta Jim membuat perjanjian. Jangan pernah ada yang ditutup-tutupi di antara mereka. Mendengar itu, Jim akhirnya cerita. Sebenarnya saat pertama kali bergabung, dia sampai rela berkorban menggadaikan rumahnya demi mensukseskan proyek ini. Jika proyek HP ini gagal, maka Jim akan jadi gelandangan. Ketika sampai di gedung Bell Atlantic, mereka berdua pun masuk. Tapi waktu mau presentasi, Mike baru sadar kalau HP prototipenya ketinggalan di taksi tadi. Tanpa pikir panjang, Mike langsung buru-buru keluar mengejar taksinya. Dalam ruang rapat, Jim bingung harus ngomong apa ke para investor di hadapannya. Dia tak mengerti teknologi sama sekali. HP prototipe yang udah jadi aja dia belum sempat lihat. Seketika Jim ingat presentasi yang dulu pernah Mike dan Douglas sampaikan waktu pertama kali bertemu. Hanya bermodalkan mulut, Jim mulai menjelaskan semua hal yang dia ingat. Namun selesai presentasi, para investor mulai menghujani berbagai pertanyaan sulit. Mulut Jim di situ kaku, tak bisa menjawab satupun pertanyaan. Hingga saat Jim ingin menyerah, tiba-tiba Mike datang. Dia berhasil mengejar taksi tadi dan membawa HP prototipenya. Setelah berkali-kali melihat bagaimana cara Jim presentasi, di momen penting itu, Mike pun menelan rasa gugupnya, lalu mulai meniru gaya presentasi Jim. Ia menjelaskan bahwa HP-nya adalah HP pertama di dunia yang bisa mengirim email. Bila selama ini masyarakat mengirim pesan harus membayar pulsa karena pakai SMS, maka mulai sekarang mengirim pesan akan jadi gratis karena lewat email. Mike juga bilang HP-nya adalah HP pertama di dunia yang ada keyboardnya. Dan karena ada keyboardnya, maka orang-orang yang biasanya menekan tombol HP pakai telunjuk pasti akan berubah jadi pakai 2 jempol. Tak hanya itu, jika HP-HP lain saat tombolnya ditekan berbunyi, HP-nya akan lebih enak didengar karena berbunyi. Mendengar semua penjelasan Mike, seluruh investor sangat kagum dan mau ikut berinvestasi. Di tengah kekaguman, salah satu investor bertanya, apa nama HP-nya? It's called a BlackBerry. It's also a cell phone. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2003, kini terlihat perusahaan Research in Motion telah pindah ke kantor yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Saham naik, karyawan sangat banyak, dan Jim, Mike, serta Douglas sekarang sudah jadi orang kaya. Siang itu, waktu Jim baru sampai kantor, Mike memberitahu kabar gembira, yaitu uji coba mereka untuk mengubah sistem pengiriman pesan telah berhasil. Mulai sekarang, masyarakat sudah tak perlu lagi kirim pesan lewat SMS atau email, tapi bisa lewat aplikasi Messenger.
Dan karena aplikasi itu hanya ada di HP BlackBerry, Mike pun menamainya BlackBerry Messenger atau disingkat BBM. Di tengah obrolan, mereka kedatangan tamu. Dia adalah Carl, pimpinan perusahaan besar Amerika yang dulu pernah memesan ribuan modem buatan Mike. Jim, Carl, dan Mike lalu pergi ke restoran. Di sana, Carl mengajak perusahaan Research in Motion untuk bergabung dengan perusahaannya. Mendengar tawaran itu, Mike langsung menolak. Dia masih sakit hati karena dulu Carl pernah hampir membatalkan sepihak pesanan ribuan modemnya sampai dia nyaris bangkrut. Namun Jim hanya terdiam. Dia sadar sekarang posisi perusahaan Carl masih jauh lebih besar dibanding BlackBerry. Jika Jim menolak tawaran ini, maka Carl bisa aja mengakuisisi paksa saham BlackBerry dan menendang mereka berdua keluar dari perusahaan. Sambil pura-pura senyum, Jim pun meminta Carl memberikannya waktu untuk memikirkan tawaran tadi. Saat kembali ke kantor, Jim marah-marah dan menyuruh seluruh teknisi membuat lebih banyak HP lagi. Tapi Douglas menjawab kalau BlackBerry udah nggak bisa produksi HP lagi, karena kapasitas server aplikasi BBM hanya bisa menampung 500.000 pengguna aja. Jika lebih, maka server akan overload. Mendengar itu, Jim tak peduli. Dia kemudian mengajak Mike keluar, lalu bertanya bagaimana cara meningkatkan kapasitas server pengguna BBM. Dengan berat hati, Mike menjawab, server sudah tak mungkin bisa ditingkatkan lagi. Jadi mau nggak mau mereka harus berhenti menjual HP baru dan fokus menjaga 500.000 pengguna yang sudah ada. Jim pun marah besar. Dia tak peduli soal masalah server, karena itu tugas Mike sebagai teknisi. Tugas Jim adalah marketing yang akan terus menjual HP BlackBerry sebanyak-banyaknya. Jim kemudian pergi ke divisi marketing, lalu memberikan para sales target baru. Dia nggak mau tahu, pokoknya dalam waktu 3 bulan, jutaan HP BlackBerry harus sudah terjual. Jim menyuruh mereka untuk menjual HP BlackBerry ke komunitas-komunitas tempat para orang kaya berkumpul. Dimanapun mereka berada, HP BlackBerry harus selalu ditunjukkan agar orang-orang iri dan ikut membeli. Your male model. Be loud. I can. This annoying prick. Hi, I'm calling on behalf of Black. See you using it. Go, you go. I want a club. Wherever the elite. Demi meningkatkan kapasitas server BBM, Jim bahkan sampai menggunakan berbagai macam cara, termasuk cara ilegal. Dia merekrut kepala teknisi dari perusahaan-perusahaan besar Amerika untuk pindah ke BlackBerry menggunakan surat palsu senilai $10 juta. Isn't that great? Listen. It's a status. You are not salesman anymore. Namun di saat penjualan naik sangat tajam, Mike serta para teknisi lain masih belum bisa meningkatkan kapasitas server BBM. Akibat server melebihi batas, jutaan pengguna komplain kenapa aplikasi BBM selalu delay, bahkan error saat mengirim pesan. Kabar tentang errornya sistem BBM pun masuk berita TV, hingga membuat saham BlackBerry anjlok parah. Beberapa hari kemudian, setelah Jim berhasil merekrut 2 kepala teknisi dari Amerika, Mike langsung mengajak mereka berdua rapat di restoran untuk membahas cara meningkatkan kapasitas server BBM. Ketika rapat, Mike kagum mendengarkan bagaimana kedua teknisi profesional itu saling berdebat dan saling memberi masukan yang tak pernah dia pikirkan sebelumnya. Jauh berbeda dengan Douglas serta teknisi-teknisi lainnya.
Setelah dapat solusi, waktu kembali ke kantor, Mike terdiam kecewa melihat para teknisinya sedang asik main. Padahal dari tadi, dia sibuk kerja memikirkan nasib perusahaan yang terancam bangkrut ini. Demi mengubah suasana kerja agar jadi lebih profesional, siangnya datanglah seorang kepala pengawas baru yang orangnya botak, gendut, dan gualak banget. Sambil marah-marah, kepala pengawas itu memerintahkan seluruh teknisi untuk fokus bekerja. Pokoknya kalau masalah server ini sampai minggu depan masih belum selesai juga, maka mereka semua akan dia pecat. Tak lama kemudian, saat Douglas baru selesai makan siang dan baru sampai kantor, dia bingung kenapa para teknisi terlihat masih sibuk kerja, padahal sebentar lagi ada acara nonton film bareng seperti biasanya. Kantor juga mendadak jadi bersih. Setelah mendengar cerita dari teknisi lain, Douglas pun protes ke Mike. Dengan dingin, Mike menjawab, mulai sekarang jika masih ingin bekerja di perusahaan HP nomor 1 di dunia ini, maka semua harus fokus bekerja. Nggak ada lagi main-main. Beberapa minggu kemudian, masalah overload server BBM akhirnya berhasil diselesaikan. Saham BlackBerry pun melonjak tajam, jauh lebih tinggi dari sebelumnya, bahkan melampaui saham perusahaan Carl. Tahun kemudian, tepatnya di tahun 2007, saat sedang rapat, penampilan serta sifat Mike sekarang terlihat telah berubah total. Dia jadi suka marah-marah, ngomong kasar, dan sombong mirip seperti Jim. Rapat pagi itu sedang membahas tentang pembuatan BlackBerry model terbaru, yaitu BlackBerry Bold. Agar biaya produksi lebih murah dan agar lebih cepat, anggota rapat menyarankan untuk bekerja sama dengan pabrik Cina. Mendengar nama pabrik Cina disebut, Mike menolak. Di tengah rapat, tiba-tiba Douglas teriak memanggil. Ketika kembali ke ruangan teknisi, Mike kaget ternyata Steve Jobs sedang mengadakan siaran langsung di TV tentang perilisan produk Apple terbaru, yaitu HP pertama di dunia yang layarnya bisa disentuh. Steve Jobs berkata, daripada HP berkeyboard tapi layar sempit, lebih baik HP berlayar besar dan touchscreen. Melihat presentasi itu, Mike shock. Waktu masuk ke ruangannya, Mike dapat telepon dari petugas lembaga pengawas saham. Di telepon, petugas menjelaskan kalau sekarang BlackBerry sedang dalam masa penyelidikan karena mereka menemukan adanya dugaan perbuatan ilegal. Mike yang tak tahu apa-apa langsung menutup teleponnya. Tak hanya Mike, ternyata Douglas juga ditelepon. Respon mereka berdua sama. Douglas hanya menjawab dia tak tahu apa-apa lalu menutup teleponnya. Siangnya, Mike bersiap-siap pergi ke Bell Atlantic untuk melaporkan perkembangan terbaru perusahaan pada para investor. Namun karena Jim sedang ada urusan di luar, jadi dia menyuruh Mike pergi sendirian. Mike yang gugup pun meminta Douglas menemaninya. Di New York selesai mempresentasikan BlackBerry model terbaru, yaitu Bold. Para investor bingung kenapa model barunya biasa aja. Investor berharap Mike datang membawa ide untuk melawan HP iPhone yang udah touchscreen. Dengan sombong, Mike menjawab, ide layar sentuh adalah ide bodoh. Dia yakin tak ada satupun orang di dunia ini yang mau pakai HP layar sentuh. Masyarakat akan merasa lebih satisfying dengan suara klik-klik saat menekan keyboard. Tapi meski sudah berusaha diyakinkan, ekspresi para investor tetap kecewa. Berbeda dengan saat bersama Jim, kehadiran Douglas di situ tak membantu sama sekali. Sepanjang rapat, melihat Mike dihujani pertanyaan, Douglas cuma bisa bengong tanpa membantu menjawab. Sebelum pergi, agar kerjasama tak dibatalkan, Mike terpaksa berbohong. Dia bilang sebenarnya BlackBerry sedang ada proyek rahasia untuk membuat HP layar sentuh juga.
Tapi berbeda dengan iPhone, layar BlackBerry nanti akan tetap bisa berbunyi klik saat disentuh. Mendengar cerita bohong itu, semua investor terlihat senang, kecuali Douglas. Sepulangnya dari sana, Mike langsung mengumpulkan seluruh teknisinya dan menyuruh mereka segera membuatkan HP layar sentuh berbunyi klik tadi. Dia nggak mau tahu, pokoknya HP-nya harus jadi minggu ini. Di tengah ketegangan, kepala pengawas selalu mengajaknya bicara keluar. Di luar, kepala pengawas marah. Ide HP baru itu tak masuk akal dan tak mungkin bisa dibuat. Seandainya bisa pun tetap butuh waktu minimal setahun. Jika Mike benar-benar butuh cepat, maka satu-satunya cara adalah bekerja sama dengan pabrik Cina. Karena sudah sangat stres, Mike akhirnya setuju. Douglas yang dari tadi mendengar obrolan mereka berdua pun mencoba mengingatkan agar sahabatnya itu kembali ke jati dirinya. Mike yang dia kenal adalah orang yang perfeksionis dan selalu mengutamakan kualitas. Mendengar ucapan Douglas, Mike meledak. Ia meluapkan semua amarahnya dan berkata, orang tak berguna seperti Douglas tak pantas menasehatinya. Di sisi lain, di pesawat pribadi, terlihat Jim sedang asik nonton acara wawancara seputar dunia hoki. Seperti biasa, setiap kali dia sedang menikmati dunia hokinya, dia tak pernah mau diganggu sama sekali. Walaupun perusahaannya sekarang sedang terancam bangkrut. Siang itu, Jim baru pulang dari Amerika dan dia baru aja membeli salah satu klub hoki kesukaannya. Waktu kembali ke kantor, kepala divisi marketing melapor bahwa ada HP baru lain yang penjualannya meningkat tajam mengalahkan BlackBerry, yaitu iPhone. Kepala marketing menjelaskan jika dibiarkan begini terus, maka cepat atau lambat orang-orang akan meninggalkan BlackBerry. Di tengah obrolan, Mike datang. Mike bertanya, kenapa lembaga pengawas saham seperti sedang mengejar-ngejar mereka. Dengan santai, Jim malah menjawab, itu bukan urusan penting. Jim lalu balik bertanya, kenapa iPhone bisa mengalahkan mereka. Sama seperti Jim, Mike cuma menjawab, itu bukan urusan penting. Karena merasa masalah iPhone ini masalah serius dan harus segera diselesaikan, Jim pun menelpon salah satu petinggi iPhone, lalu membuat janji ketemuan untuk negosiasi. Namun dalam pesawat pribadinya, waktu mau terbang, mendadak pihak klub hoki menelpon dan menyuruh Jim datang ke kantor sekarang juga. Bukannya menyelamatkan perusahaannya yang sedang terancam bangkrut, Jim justru memilih pergi mengurus klub hokinya. Sementara itu, di parkiran kantor BlackBerry, terlihat salah satu karyawan sedang mencopot pelang nama Douglas di tempat mobilnya biasa parkir. Semenjak kejadian tadi, Douglas memutuskan keluar dari BlackBerry karena dia tak mau bekerja di tempat di mana dia tak dihargai. Di kantor klub hoki, para petinggi klub yang baru selesai rapat memanggil Jim masuk, lalu memberitahu bahwa dari hasil rapat, para petinggi memutuskan tak jadi menjual klub hoki mereka ke Jim karena karakter Jim yang sangat kasar dinilai tak cocok dengan filosofi klub. Mereka khawatir perilaku Jim akan mencoreng nama baik klub. Mendengar itu, Jim marah besar. Dengan sombong, dia berkata, jangankan membeli satu klub, bila dia mau bahkan satu liga juga bisa dia beli semua. Sambil terus memaki-maki, Jim keluar dari sana. Meski sudah tak mungkin sampai tepat waktu, Jim tetap memaksa menemui petinggi iPhone. Sayangnya, sesampainya di bandara, petinggi iPhone itu menelpon dan mengatakan kalau Jim terlambat. Pintu negosiasi telah ditutup. Di sisi lain, di kantor BlackBerry, terlihat tim petugas dari lembaga pengawas saham baru sampai, kemudian langsung menggeledah ruangan Mike. Petugas menjelaskan bahwa BlackBerry diduga telah melakukan tindakan kriminal pelanggaran hukum karena merekrut kepala teknisi dari perusahaan-perusahaan besar Amerika menggunakan surat palsu. Mike di situ bingung, dia benar-benar tak tahu apa-apa. Agar kasus ini bisa cepat selesai, para petugas pun menawarkan Mike kesepakatan.
Malamnya ketika Jim kembali ke kantor, dia bingung kenapa kondisi kantor sangat sepi. Tak ada orang sama sekali. Waktu bertemu Mike, Jim memberitahu kalau dia punya rencana baru untuk mengalahkan iPhone. Namun ekspresi Mike hanya terdiam dingin. Mike lalu menyuruh Jim bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang telah dia lakukan. Mike cerita, dia telah membuat kesepakatan dengan pihak lembaga pengawas saham untuk menjebak dan menangkap Jim saat kembali ke kantor. Jika dia membantu menyerahkan Jim, maka BlackBerry akan bisa bebas dari tuntutan. Mike juga bilang, sekarang para petugas sudah menunggu di depan pintu keluar. Mendengar itu, Jim hanya terdiam. Dengan pasrah, ia pun menyerahkan diri. 1 tahun berlalu. Pada tahun 2008, terlihat Mike baru sampai kantor. Tak ada lagi Douglas, tak ada lagi Jim. Kini hanya tinggal Mike sendirian. Hari itu, sebelum ke ruangannya, Mike pergi ke gudang terlebih dahulu untuk melihat kiriman jutaan HP BlackBerry model terbaru yang baru sampai dari pabrik Cina, yaitu BlackBerry Storm. Ketika memeriksa kualitasnya, Mike kecewa. Seluruh HP buatan Cina itu terdengar suara desis. Sebagai orang perfeksionis, Mike pun memutuskan memperbaiki satu persatu jutaan HP BlackBerry itu dengan tangannya sendiri.